Hai, selamat malam, selamat aku dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan bagaimana kondisi kalian sekarang? Apakah kalian sedang sakit? Kalau saat kalian sakit, semoga kalian cepat sembuh. Kalau kalian sedang dikecewakan, semoga kalian segera bahagia dan mendapat solusi dalam hidup Anda. Oke? Kali ini saya mau membahas tentang mengapa anak remaja sering berontak atau melawan kepada orang tua. Jadi di sini saya khususkan untuk orang tua kita atau kalian, Bapak Ibu yang sering merasa kewalahan menghadapi anak remajamu. Jadi saya membuatkan video khusus buat membantu para orang tua di sana, buat kalian Bapak Ibu yang kebingungan saat menghadapi anak remaja kalian yang saat ini sedang bertumbuh kembang dengan pesat. Oke? Jangan khawatir, seandainya pun kalian memiliki anak remaja yang sering melawan atau berontak pada kalian, kalian harus memahami tumbuh kembangnya saat ini yang sangat butuh perhatian lebih daripada kalian. Oke? Jadi, saya sarankan buat kalian orang tua, simak video ini dan ambil nilai-nilai positif dalam video ini. Jadi usahakanlah untuk selalu mencari informasi agar kalian bisa lebih bijak menghadapi sifat dan kelakuan anak remajamu saat ini. Oke, tapi sebelum aku memberikan tips atau solusi buat anak remajamu yang sering berontak dan melawan, langkah baiknya saya terangkan sedikit demi sedikit tentang anak remaja. Mungkin kalian tidak memahami, padahal kalian sudah pernah menjadi remaja. Kalian tahu apa yang membuat anak remaja itu seperti itu. Kalian tahu. Satu, remaja sering bertingkah aneh itu karena situasi perasaan atau moodnya dia berubah-ubah sesuai siklus hormon yang sedang naik turun. Karena dia sedang dalam proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan, jadi dia tidak menentu, pikiran dan hatinya tidak menentu. Jadi di sini perlu kita sebagai orang tua untuk memahami anak remaja sekarang. Oke, sebenarnya mereka itu tidak murni menjadi anak yang nakal, anak yang pemberontak. Hanya saja mereka membutuhkan kasih sayang dari kita, membutuhkan arahan dari kita, membutuhkan rangkulan dari kita. Tapi masalahnya yang terjadi sekarang, banyak orang tua tidak pernah memperhatikan anaknya yang remaja. Oke, di sini seringkali terjadi orang tua salah mendidik anaknya dan selalu menyalahkan anaknya saat anaknya berbuat salah. Oke, untuk itu saya terbuka untuk membuat motivasi ini karena saya juga termasuk pernah merasakan hal ini. Saya pernah menjadi remaja. Untuk itu, ada baiknya kepada orang tua yang memiliki anak remaja sekarang, aku beritahukan rahasia remajamu sekarang. Dia kenapa? Mengapa dia seperti itu? Oke, jadi ini jawabannya. Oke, sabar ya. Aku buatkan dulu. Oke, dari keterangan yang tadi, kita mengetahui betapa pentingnya kesadaran sebagai orang tua untuk memberikan semangat baru buat anak remaja kita. Oke, anak remaja perempuan atau anak remaja laki-laki perlu diberi perhatian lebih, karena saat kita tidak bisa memberikan perhatian atau tidak bisa menjadi sahabat bagi dia, dia akan mencari kenyamanan di luar rumah. Oke, yang perempuan mungkin akan mencari seorang kekasih. Yang laki-laki juga seperti itu. Tapi yang dominan di sini perempuan sering mencari kesenangan di luar yang bisa memberikan kasih sayang kepada dia. Dia akan mulai berpacaran, mulai jumpa atau bertemu dengan lawan jenisnya. Dan laki-laki
yang biasanya akan melakukan hal-hal yang tidak kita sukai, seperti merokok, pergi ke warnet, gak pulang-pulang. Oke, disinilah terjadi kesalahan-kesalahan kita. Mereka berlaku seperti itu sebenarnya adalah keteledoran kita orang tua. Jadi untuk itu saya sangat terdorong sekali untuk memotivasi kalian pada orang tua agar kita bisa mendidik anak kita kembali. Oke, dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, jadilah sahabat buat anak kita. Oke, yang belum memahami, saya akan terangkan menjadi sahabat bagi anak kita adalah seperti ini. Sebenarnya terutama ini untuk ayah dan ibu, tapi yang lebih dekat adalah ibu. Melakukan pendekatan adalah si ibu. Siapa tahu si ayah adalah orang yang temperamen ataupun orang yang galak, jadi anak kita kurang dekat. Jadi di sini ibu lah yang berperan penting di sini. Tapi jika ayah juga pengen melibatkan diri kepada anak, oke, silahkan, itu lebih bagus sekali. Jadi untuk ibu, jadikanlah dirimu menjadi sahabat buat dia. Jangan hanya cuma menjadi ibu atau hanya untuk memberikan dia makan atau mencukupi kebutuhannya. Oke, tidak. Anak kita perlu menjadi sahabat untuknya. Kita perlu menjadi sahabat untuknya. Sahabat. Mungkin kamu kebingungan ya. Sahabat itu berarti kan seperti ini. Kamu harus mendekatkan diri padanya. Perhatikan kondisi dia sekarang. Jika dia mulai bersikap aneh, mudah marah, mudah tersinggung, atau mudah bersedih gitu. Nah, di sini sudah perlu ibu mendekatkan diri pada dia. Tanyakan mengapa dia begitu. Oke? Dan bukalah cerita ataupun ajak dia bercerita agar kamu atau kalian bisa mengetahui apa yang membuat dia seperti itu. Oke? Dan setelah kalian menjadi sahabat bagi dia, dia pun akan percaya pada kalian. Tentunya jadilah pendengar yang baik buat dia. Dengarkan apa isi dari kata-kata dia, tapi jangan tekan dia. Dengarkan saja. Jadilah sahabat yang baik, pendengar yang baik buat dia. Oke? Setelah itu, setelah kamu mendengarkan semua keluh kesah atau cerita yang dia ungkapkan, tanya lagi dia. Apa yang paling membuatnya kesal? Apa yang membuatnya bersedih? Apa yang membuatnya kecewa? Oke? Di sini kamu akan tahu asal-usul penyebab dia berubah seperti ini. Oke? Dan ingat sekali lagi, dia semakin percaya kepadamu. Dia akan mempercayakanmu lebih dari lebih. Dia akan menganggapmu segalanya. Karena kamu mendengar atau kamu telah menjadi sahabatnya, mendengar keluh kesahnya dan mau bertanya mengapa dia begitu. Tapi saat bertanya, perhatikan ucapanmu dan caramu mendekati dia. Perhatikan, kamu harus benar-benar menjadi seorang sahabat yang benar-benar dia butuhkan saat ini. Oke? Untuk itu, setelah pertanyaan demi pertanyaanmu sudah terjawab, oke, hal yang harus kamu lakukan selanjutnya adalah, sebentar ya, oke, biasanya anakmu akan merasa nyaman kepadamu saat ini. Dia akan merasa dilindungi, dia akan merasa tidak sendiri. Jadi dia tidak melakukan hal yang tidak kamu sukai lagi. Dia merasa nyaman, dia merasa punya pahlawan, dia merasa ada dukungan. Oke? Yang terakhir yang harus kalian lakukan sebagai orang tua, terutama ayah ibu, terutama ibunya ya, rangkul dan dukung dia apapun yang dia lakukan. Misalnya
seandainya dia berlaku salah atau dia melakukan hal yang tidak pernah Anda harapkan seperti itu, oke, jangan salahkan dia. Oke, ada baiknya ajak bercerita, tanyakan mengapa seperti itu, tapi jangan menekan. Jadilah sahabat yang baik buat dia, buat anakmu, agar dia percaya kembali kepadamu, agar dia tidak merasa down. Karena begini, banyak kesalahan yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Saat anaknya berbuat salah, orang tuanya marah, tidak mendengarkan apa yang anaknya rasakan saat ini. Oke? Jadi untuk itu peran kalian sebagai orang tua, ya, jadilah sahabat. Oke, ajak bercerita, dengarkan dia, tanyakan apa yang dia alami. Oke, setelah itu beri dukungan dan rangkul dia, agar anakmu tidak berpikiran negatif, agar dia lebih mudah menjalani hari-harinya, mencapai cita-citanya, dan dia lebih bersemangat lagi bersekolah. Oke? Peran penting kita sebagai orang tua tidak hanya menjadi orang tua, tidak hanya untuk memberikan dia sekolah, makanan, dan untuk mencukupi kebutuhan dia, bukan. Kita juga perlu menjadi sahabat bagi dia untuk membutuhi batinnya, ya, memenuhi batinnya, agar dia tidak terluka. Karena kesalahan demi kesalahan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya yang membuat fatal. Oke? Saya sering mengalami ataupun sering menemui hal seperti itu. Orang tua yang sering marah-marah kepada anaknya tanpa meminta penjelasan dari anaknya, dan orang tua yang setelah marah menghukum habis anaknya tanpa perasaan. Ya, jujur, ini sangat melukai hati anak Anda. Ini sangat membuatnya terpukul. Oke, dia merasa tidak disayangi, dia merasa tak dihargai, dan pada akhirnya timbullah niat di dalam hatinya, lihatlah nanti, aku lebih dari ini. Jadi, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Tadi terjadi suatu kejadian rumah saya dilempar pakai batu. Saya kaget tadi. Jadi, oke, kita lanjut lagi ya. Saat anak Anda merasa tidak dihargai atau merasa seperti dianaktirikan, saat ini dia hatinya hancur, dan tidak jarang orang tua banyak yang sering membuat cap kepada anaknya. Ini tidak boleh. Jadi ini akan mempengaruhi sikap dan perilakunya ke depan. Jadi untuk kalian, ayah dan ibu, untuk anak-anak remaja, perhatikan ini. Jangan pernah mencap anak Anda sesuka hati Anda. Kamu itu kurang ajar, kamu itu begini, kamu itu begitu. Oke, mungkin kalian sudah memahami apa yang aku maksud. Jadi untuk itu mari kita merubah cara memperlakukan mereka. Mari kita rangkul mereka, kita menjadi sahabat buat mereka, kita dengarkan penjelasannya, baru kita ambil solusi. Jangan kita marah terlebih dahulu. Kita harus memahami kondisi mereka, masa pertumbuhan mereka, agar masa pertumbuhannya berkembang dengan baik. Perhatikan mereka, beri kasih sayang, dan rangkul mereka selalu. Untuk kalian, sahabat aku dimanapun berada, semoga ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah mengikuti dan menonton video-video saya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube ini agar semakin mengudara dan semakin berkembang. Dan jika kata-kata motivasi ini berguna buat kalian, silahkan komentarnya di bawah, biar kita, apa kalian punya masalah dalam anak Anda, biar kita diskusikan di bawah ini. Oke, komentarnya silahkan di komen di bawah. Oke, terima kasih.
Salam damai, semoga bermanfaat.